Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar mata kuliah kepemimpinan, yaitu pertemuan keempat dengan materi keterampilan pemimpin kerjasama dalam suatu tim. Ya. Tujuan pembelajaran ini, ya, setelah kita mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan yang pertama dapat memahami arti dari tim, kelompok, tujuan dan manfaat kerja itu sendiri, tahapan pembentukan tim dan pengembangan tim. Yang kedua, memiliki keterampilan berkomunikasi, negosiasi, dan sebagai motivator dalam tim. Memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap apa yang pemimpin itu lakukan. Ya kan? Konsep kerja tim adalah individu yang melakukan pekerjaan, ya, bersama yang menghasilkan kerja yang lebih baik. Itulah konsep tim. Saya ulangi biar jelas, ya. Kerja tim adalah individu yang melakukan pekerjaan bersama untuk menghasilkan kinerja yang baik. Ya. Ini saya ambil dari Ivan Hendrik dan kawan-kawan, Robbins, Richard, Eldrab, dan Erna Indawati tahun 2019. Kerja tim adalah kolaborasi antara dua orang atau lebih untuk saling berbagi waktu, bakat, dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan upaya mencapai tujuan yang lebih ditentukan atau lebih yang ditentukan gitu ya. Jadi kita tuh ada target gitu loh. Oke. Setiap orang dalam teamwork atau tim yang memiliki derajat yang sama, penting memahami peran dan tugas kita, saling percaya terhadap tim, mendukung dan bertanggung jawab, serta saling berhubungan satu dengan yang lain. Saya ulangi, maka bekerja itu harus dengan tim, tidak mungkin bisa bekerja dengan sendirinya. Makanya harus tim, saling membantu, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Itulah konsep kerja tim. Nah, manfaat kerja, peningkatan produktivitas, mentalitas, kualitas kerja yang bertanggung jawab secara bersama, mengurangi biaya yang efektif, efisien, memajukan organisasi. Ini saya ambil dari bukunya Erna Indawati tahun 2019. Itu pembagian kelompok dalam tim kerja, ya. Saya ulangi, pembagian kelompok dalam kerja tim atau tim kelompok. Satu, problem solving team. Itu tim yang dibentuk untuk mengatasi berbagai suatu masalah yang muncul dalam upaya memperbaiki produktivitas. Pada dasarnya mengidentifikasikan berbagai masalah, mendiskusikan bagaimana pencegahan, bagaimana cara memecahkan jika terjadi suatu masalah tersebut dan melakukan tindakan untuk memperbaikinya, yaitu dalam suatu kelompok kerja itu tadi, ya kan? Ya, yang kedua, self management team, sebuah tim yang dimaksudkan untuk memperbaiki produktivitas dengan memberikan kewenangan pada kelompok untuk mengatur kerja maka, misalnya menjadwalkan kerja, ya, menjadwalkan di jam itu ada jadwalnya, tata tertibnya dan sebagainya, ya, menentukan metode kerjanya bagaimana, mengawasi anggota yang bekerja itu bagaimana, ya kan, memberi reward dan hukuman bagi anggota yang menyalahgunakan kewenangannya itu, ya itu. Yang ketiga, cross-functional team, itu tim yang ditujukan untuk menyelesaikan tugas khusus, misalnya pengembangan produk baru, ya, pengembangan produk baru, perencanaan dan perubahan sistem kompensasi. Anggota tim ini berasal dari berbagai departemen yang memiliki keahlian yang berbeda, yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tim kerja itu sendiri. Tahapan-tahapannya bagaimana? Ya, tahapan pembentukan tim itu bagaimana? Pertama, forming, yaitu pembentukan, adalah suatu tahapan di mana para anggota setuju untuk bergabung dalam suatu tim, nah, gitu kan?
Ya, yang kedua, storming atau merebut hati kita. Ya, merebut adalah tahapan di mana kekacauan mulai timbul di dalam tim. Pemimpin yang telah dipilih seringkali dipertanyakan kemampuannya, dan anggota kelompok tidak ragu-ragu lagi untuk mengganti pemimpin yang dinilai tidak mampu. Ya kan? Nah, ganti, cuma nggak masalah kalau memang anggota itu tidak senang dan pemimpin itu tidak mampu, ya diganti. Silahkan mengadakan pemilihan kembali. Oke. Norming yaitu pengaturan norma. Ya, orang kerja itu ada normanya, ya norma-norma, ya etikanya. Ya. Tahapan di mana individu yang ada dalam tim mulai merasakan keuntungannya, ya, untuk keuntungan bekerja bersama dan berjuang untuk menghindari tim tersebut dari kehancuran, kekacauan, ketidakhasilan, ya, atau bahkan bubar. Nah, ya, normanya bagaimana? Forming itu melaksanakan adalah tahapan merupakan titik di mana tim sudah berhasil membangun sistem yang memungkinkan untuk dapat bekerja secara produktif dan efisien. Nah, itulah semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Faktor yang mempengaruhi kemampuan kerja tim itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah kepercayaan terhadap rekan kerja. Ya, kepercayaan dibangun dengan baik. Setiap ada suatu masalah, mari kita komunikasikan dengan baik, itu ya. Penyalahpahaman itu pasti ada, namanya kita kan demokrasi itu tadi, ya pasti ada. Kesalahpahaman pemikiran dari satu persatu kan pasti ada. Yang kedua, pengayaan pekerjaan kepada anggota tim dalam mencapai tujuan kelompok. Nah, pasti kelompok, organisasi pasti ada tujuannya, itu pasti. Ya, kebebasan anggota tim untuk menunjukkan kemampuannya. Nah, yakin bahwa kita bekerja harus mampu. Ya gitu, harus ada kepercayaan mengenai peran dan tanggung jawab anggota tim. Ya, anggota tim. Kita harus ada umpan balik dari sesama anggota tim atau pemimpin organisasi itu. Ada umpan baliknya, gitu ya. Jenis kerja tim. Ya. Pertama, tim secara formal. Ya, formal adalah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi. Formal. Ya, formal. Yang kedua, tim vertikal adalah tim yang terdiri dari seseorang manajer dan beberapa orang bawahannya dalam rantai komando organisasi formal, yaitu struktur organisasinya itu tadi, ya. Ada suatu organisasi pasti ada. Yang ketiga, tim horizontal adalah tim yang terdiri dari beberapa karyawan, ya, dari tingkat yang hierarki yang hampir sama tetapi berasal dari area keahlian yang berbeda. Jadi ilmu itu tidak bisa hidup sendiri, saling kait-mengkait antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya gitu loh. Ialah keahliannya masing-masing dalam organisasi itu. Ya, oke. Tim dengan tugas khusus adalah tim yang dibentuk di luar organisasi yang formal itu tadi untuk menangani proyek dengan kepentingan khusus. Ya. Tim yang mandiri adalah tim yang terdiri dari 5 hingga 20 orang dengan beragam keterampilan yang dimiliki. Jadi keahliannya itu berbeda-beda. Tadi sudah saya jelaskan, ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri, saling mengkait antara satu dengan yang lainnya, gitu ya. Contohnya kita bekerja di rumah sakit, belum tentu di situ dokter semuanya. Ya ada sarjana ekonominya, sarjana hukumnya, sarjana komputernya. Ya, dan juga sarjana kesehatannya, ada dokternya, itulah saling mengkait antara satu dengan yang lain. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ilmu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Tim pemecah masalah terdiri dari 5 hingga 12 orang, di mana bertemu untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisien dan lingkungan kerja itu tadi. Ya. Karakter tim kerja, ya ada tujuan yang jelas. Ada informalitas, ada partisipasi, ada pendengarkan, yang mendengarkan tuh ada juga yang ketidaksepakatan, ada juga yang konsensus keputusan, itu ada. Saya jelaskan tujuan yang jelas. Organisasi itu, tim itu harus ada visi, misi, tujuan atau tugas tim itu harus ada. Ya, informalitas.
iklim cenderung formal, nyaman dan santai, tidak ada tanda-tanda ketegangan atau kebosanan. Ya. Ada banyak diskusi dan orang-orang yang didorong untuk berpartisipasi. Itu ada. Anggota menggunakan teknik mendengarkan secara efektif, kan? Ada ketidaksepakatan, tetapi tim merasa nyaman dan tidak menunjukkan tanda-tanda menghindari. Gitu, ya. Konsensus keputusan yaitu keputusan kesepakatan melalui diskusi terbuka, menghindari pemungutan suara secara formal atau mudah dengan kompromi. Monggo silakan, tergantung dari tim. Itu semua terserah kepada tim itu tadi, ya. Jangan pernah menyerah ketika masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti untuk mencoba. Ya, kemajuan dimulai saat berani untuk meninggalkan zona yang nyaman. Sampai di sini anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kita pertemuan berikutnya kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Saya tutup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.